Gorengan, Hat? Ya, mangga. Masya Allah nih. Ini pagi-pagi, Pak. Iya. Pagi-pagi nongkrong di sini. Makan gorengan, minum kopi sama Ustadz. Nah, Beliau juga Ustadz. Jual gorengan tapi imam masjid di Masya sini. Allah. Masya Allah, selain juga jual gorengan tapi bisa tetap mengajarkan ilmu. Itu manfaatnya. Nggak mentang-mentang jadi ustadz, nggak mau bekerja. Ngarepin amplop. Wah, ada orang kayak gitu. Tapi ustadz ini khair. Masya Allah. Nah, namanya ustadz khair. Jadi jualan gorengan tapi apa namanya jadi imam tapi tetap jualan gorengan. Ini Masya Allah ya. Ya perlu kita banggakan saja gimana Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Artinya Ustaz sebagai pengajar di sini di Masjid An-Nur ini, tapi juga nggak mentang-mentang jadi Ustaz kan sebagian orang kan Ustaz itu begini-begini gitu kan. Nggak malu maksudnya. Iya nggak mau jualan gorengan. Gimana Ustaz? Gimana menurut Ustaz tuh gimana? Iya, istilahnya kan yang namanya usaha wajib. Iya Ustaz. Ya, istilahnya kan di dalam agama ada istilah muktasibin, ada istilah mutajaridin. Kalau yang namanya mutajaridin itu kan orang yang benar-benar menyebarkan agama tapi nggak ada kesempatan untuk berusaha. Saya mah Iya. palingnya maghrib. Iya. Ya kan. Jadi kalau nggak usaha jadi dosa gitu kan. Ada kan seperti di pesantren ada yang dinamakan mutajaridin. Hingga dia dari subuh sampai siang, jadi nggak ada kesempatan untuk berusaha. Jadi namanya mutajaridin gitu kan. Iya. Jadi kan kalau nggak ada kesempatan untuk, saya udah masih banyak kesempatan kan. Iya. Ya diantaranya untuk yang namanya usaha wajib, ya jangan mengharapkan untuk menjaga sifat tomal gitu. Sifat tomal jadi mengharapkan daripada yang diberi ku batu. Hayang amplop. Gitu. Ustadz amplop. Tadi Masya Allah ini banyak pelajaran Pak. Saya sama beliau itu setiap pagi saya lihat beliau jualan gorengan dan yang tapi pada subuh terutama hari Ahad ngajar Riyadhus Shalihin, ngajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Jadi jangan mentang-mentang jadi ustadz gitu. Terus juga apa nak kenikmatan hidup Maya asal aman sehat, jag-jag belejak bahasa Sunda namanya San. Yang ketiganya punya bekal satu hari itu sudah seakan-akan dunia itu milik dia. Bekal cuma satu hari kan? Kata Nabi bukan kata saya. Ada dalilnya? Ada. Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sarabihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari ini dalam keadaan aman di rumahnya, badannya sehat, dia punya bekal untuk satu hari, seolah-olah dunia itu miliknya. Oh iya, anak lihat usaha itu nyaman. Pagi-pagi imamin masjid ya, terus nanti pagi Ahad itu menghajar Riyadhus Shalihin, pagi-pagi jualan gorengan. Cukup untuk bekal, anak yakin cukup untuk bekal satu hari. Dunia seakan-akan miliknya. Dunia seakan-akan miliknya. Jadi dunia itu jangan dipandang, wah mobilnya mewah banyak gitu kan, rumahnya banyak. Siapa tahu dia aja pusing. Gitu. Pokoknya banyak tapi yang disu cuma satu. Satu gitu. Iya. Oh iya, terkait dengan masalah yang malam itu, tema masalah kuliah antum. Biar bisa lulus kuliah gitu saja ya. Iya, malam itu kan Anda bilang bahwa pertama harus berusaha. Ya, semampu yang kita miliki. Yang kedua harus memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga taghaful, lempeng.com. Nah, Lempeng Jaya gitu. Kayak Ustadz Lempeng Jaya. Lempeng Jaya Ustadz Lempeng cuek aja. Kalau dengerin ngomongan orang, masa Ustadz ya nggak kerja akhirnya gitu. Lempeng. Maka Masya Allah ini Ustadz Lempeng Jaya. Gitu. Dan kalau kita lihat dalam kajian tauhid itu usaha kita dibenarkan dengan 3 syarat. Pertama, usaha tersebut tidak menyimpang dengan syariat. Iya, ya. Jual gorengan, dia jualan.
wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, hanya seperti ini, tapi halal saja. Tapi halal daripada pakai dasi tapi haram. Rampok pakai dasi, pakai jas gitu kan, naik mobil mewah, korupsi, naon gitu kan. Tapi jualan seperti ini masya Allah banyak faedah yang saya sendiri mengambil. Setiap hari saya lihat usaha jualan gorengan dan yang lainnya. Saya kadang-kadang nongkrong, bukan hanya nongkrong, tapi mengambil masalah pelajaran yang sangat besar dari beliau. Yang kedua, tadi kan usahanya tidak menyimpang syariat ya. Yang kedua, bahwasanya kita meyakini usaha yang kita lakukan tidak memberikan pengaruh secara langsung. Allah yang memberikan athar. Ya, kita usaha ya usaha, tapi Allah yang memberikan athar, mentakdirkan kita sukses atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan perintah Allah untuk berusaha. Itu aja. Yang ketiga, kita tidak menyandarkan diri kepada usaha yang kita lakukan. Sanes gitu, Ustaz. Nah, tidak menyandarkan diri kepada usaha yang kita lakukan, tapi kita nyandarnya manteng nama ka Allah, surgurung baheula manteng natanya tawakal nate ka Allah, lain karena usaha, bukan kepada usaha. Bukan kepada usaha yang kita lakukan gitu saatnya. Lain tujuan sarana. Sarana wasilah ya mah urang mah gitu. Da Allah nakdirkeun mah gitu. Nah, itu terkait masalah usaha tadi. Di dunia pendidikan yang baru-baru ini gitu. Selesai itu kan masalah ujian nasional. Iya. Anak-anak juga baru habis ujian ya. Nah, itu ada anak-anak yang justru berusaha untuk nyari bocoran soal. Kemudian mencarinya itu dengan cara-cara pergi ke dukun. Pergi ke dukun, jadi di pulpennya atau apa itu didukunin gitu ya. Didukunin itu bacain. Mungkin kali pas ngejain jawabnya otomatis kali. Dan masalahnya si jinnya itu belajar apa enggak? Termasuk usaha yang menyimpang. Karena itu bukan sesuai dengan syariat. Iya, menyimpang, tidak boleh. Iya. Datang ke dukunnya aja nggak boleh. Iya, apalagi percaya ke dukun. Datangnya aja nggak boleh. Iya. Jadi ya usahalah usaha yang halal gitu. Kata tadi ujian. Antum juga ya, jangan sampai plagiat tuh ya. Jadi ngambil hasil orang kita copy gitu saja nggak boleh. Copy paste. Kita usaha dengan kemampuan yang kita miliki. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Untuk antum. Ya juga untuk saya gitu ya, dan Ustadz juga masya Allah. Ya terus kita berjuang. Ya hidup ini perjuangan saja. Hidup ini perjuangan lah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu bahwa hidup itu ada di antara dua. Pertama perintah Allah, yang kedua musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ketika kita melakukan perintah Allah, yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita butuhkan pertolongan dari Allah. Karena kita nggak mungkin bisa melaksanakan perintah Allah kalau bukan pertolongan Allah. Yang kedua, ketika Allah memberikan musibah, yang kita butuhkan kasih sayang Allah. Ya, tapi Ibnu Qayyim memberikan faedah yang besar. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tetap ada hubungannya. Iya, kalau kita melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan, ya, zahirnya, batinnya kita melaksanakan perintah Allah, maka kasih sayang Allah pun akan diberikan zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Ya, bukan hanya gemerlap dunia, tapi batinnya pun seneng. Gitu Pak. Ya. Kali tulungan Pak Allah. Mohon bakal ditulung Pak Allah saja. Intan surullah yansurkumullah apa ya? Intan surullah yansurkumullah. Leresat. Jika engkau menolong Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian gitu. Ustadznya di Garut, sim kuring mati Tasik di Tatangaan gitu. Jadi ya Sunda jadi ya. Sunda sering kita ngobrol di sini, masya Allah, ya, insya Allah bermanfaat lah. Jadi kalau duduk itu lain ngobrol kudu jelasannya.
Ya biasanya ngobrol ngomongkeun batur gitu kan. Makanya kata Allah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kebanyakan obrolan manusia itu nggak bagus kecuali obrolan yang mengandung perintah untuk bersedekah, untuk berbuat ma'ruf atau untuk menyampaikan di antara kedua orang yang sedang bersengketa. Nah gitu obrolan yang bagus mah. Jadi tiap kali duduk ya sedikit memberikan faidah atau kita mendengarkan faidah dari orang lain gitu. Kita mendengarkan faidah dari Ustadz gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Faidahnya. Sekarang kemana lagi nih? Ya, jalan lagi. Jalan lagi. Udah dapat kopi, dapat faidah lagi. Faidah.